Baiklah, patriot-patriot cantikku di seluruh dunia barat dan terutama orang Australia tersayangku. Aku sangat bangga pada kalian. Aku sangat senang bahwa orang-orang Australia telah sadar tepat pada waktunya. Orang-orang Australia tidak akan membiarkan negara mereka hancur seperti rekan-rekan mereka di Inggris. Tapi ini bukan sindiran untuk rekan-rekan kita di Inggris, karena kamu tahu, mereka terjebak, mereka ditipu, mereka sama sekali tidak menyadarinya. Inggris adalah negara pertama yang menjadi korban dari ide besar multikulturalisme ini, meskipun imigrasi sangat melekat di semua negara barat. Tapi dulu imigrasi itu berbeda. Imigrasi dulu tidak seperti ini. Lihatlah ini. Ini Australia, teman-teman. Ini Broadmeadows. Broadmeadows adalah sebuah pinggiran kota di Melbourne, benar-benar dipenuhi oleh, Muslim. Lihatlah ini. Lihat ini. Lihat ini. Lihat ini teman-teman. Ini mengingatkanku pada Ilford di London, London Timur, Tower Hamlets. Apa-apaan ini? Lihat ini. Mereka ini bukan. Kamu tahu, Muslim moderat. Anak-anak seperti apa? Seperti apa? Seperti apa? Generasi orang Australia seperti apa yang akan mereka besarkan? Berapa banyak dari mereka yang akan menjadi pejuang ISIS? Berapa banyak dari mereka yang akan menyimpan dendam bahwa orang kulit putih mengebom negara kami? Jadi kamu tahu, kami punya hak untuk melawan balik. Tapi ada satu wanita yang menghadang mereka. Lihat wanita ini. Ini Pauline Hanson, teman-teman. Lihatlah dia. Lihat gerakannya. 72 tahun. Lihat dia bergerak. Dia luar biasa. Dia berusia 72 tahun. Lihat dia. Dia penuh semangat, mencintai negaranya, berjuang untuk nilai-nilai negaranya. Dan dia mengguncang seluruh kemapanan politik Australia. Dan dia, aku sebenarnya sudah memprediksi hal ini. Seseorang tidak harus dia. Aku memang bilang bahwa partai politik sayap kanan harus muncul untuk mengakhiri kegilaan ini. Kegilaan seperti yang baru saja aku tunjukkan padamu. Dan Anthony Albanese baru saja membawanya ke tingkat yang benar-benar baru. Hampir 4 juta orang telah datang ke Australia sejak Australia dibuka kembali setelah COVID dan setengah dari mereka berasal dari budaya asing. Katakan saja dari budaya yang secara mendasar berbeda dengan budaya barat. Jadi Anthony Albanese merasa takut. Perdana Menteri terburuk dalam sejarah Australia. Saya tidak tahu apa yang telah kita lakukan sampai pantas mendapatkan politisi yang biasa-biasa saja dan mengerikan ini. Jadi, kamu tahu apa yang dia lakukan? Karena dia takut pada Pauline Hanson, dia melakukan sesuatu yang akhirnya benar-benar menjadi bumerang baginya. Dia panik. Anthony Albanese meminta para pendukung partai buruh untuk mulai menyumbang $27 untuk mencegah One Nation mengubah momentum survei menjadi kursi karena One Nation milik Pauline Hanson sedang memimpin dalam jajak pendapat. Dan saya pikir sekarang dia mulai memperlebar keunggulannya. Jadi Pauline membalas dengan meluncurkan penggalangan dana pecat si pembohong pada pukul 6 pagi. Pada hari Rabu, dengan donasi mulai dari $29. Dan tebak apa? Pada pukul 6 sore, pada hari Kamis, jadi kurang dari 24 jam atau dalam waktu 24 jam, One Nation mengklaim telah mengumpulkan lebih dari $2 juta. $2 juta yang dia kumpulkan dalam waktu 24 jam. Dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi dengan penggalangan dana Anthony Albanese yang menyedihkan untuk menghentikan One Nation. Ya, karena saya tidak tahu, orang-orang miskin, para sosialis, orang-orang yang hidup dari tunjangan Centrelink. Saya yakin mereka tidak punya uang untuk disumbangkan. Apakah Anda ingin melihat tanggapan Anthony Albanese? Ini tanggapannya. Menyedihkan, sangat menyedihkan. Teman-teman, saya tidak tahu apa yang telah kita lakukan sampai pantas mendapatkan ini. Perdana Menteri terburuk dalam sejarah Australia di waktu yang paling buruk. Dengarkan dia. Apakah dia tahu kalau dia dipukul? Apakah kamu tahu? Lebih dari $1 juta. Kamu tahu menyukainya. Ini adalah sebuah contoh. Dari slogan-slogan yang dikemukakan. Slogan-slogan yang dikemukakan.
Dialah yang memulai ini. Dialah yang mengatakan kita perlu mencegah One Nation mengonversi momentum dalam jajak pendapat menjadi kursi parlemen. Dan tidak ada yang terjadi. Bukanlah substansi. Dan orang bisa mengatakan semua hal ini. Ya bro, Saya sering diberitakan di media. lihat dia gemetar, dia gagap, dia bahkan tidak bisa mengucapkan kata-katanya. Iklan untuk kampanye penggalangan dana mereka secara efektif. Iklan gratis di salah satu media arus utama di sini kemarin. Akan terus benar-benar tertarik untuk membuat perubahan dalam kehidupan orang-orang. Dan itulah yang akan kami fokuskan. Oke, jadi mari kita dengarkan tanggapan Pauline. Selamat malam. Pauline Hanson dari One Nation sedang berada di Perth malam ini. Tidak menutup kemungkinan bekerja sama dengan Partai Liberal untuk membentuk pemerintahan. Hal ini terjadi saat Menteri Layanan Pemasyarakatan Paul Papalia menghadapi spekulasi bahawa ia akan segera mengundurkan diri. Langkah tersebut akan memicu pemilihan sela yang akan menguji One Nation di wilayah barat ini. Peluang di Australia Barat mulai terbuka bagi One Nation. Pemimpin Pauline Hanson tiba di Perth sore ini. Di sinilah kamu akan melakukannya. Kalau tidak, setelah kita menjawab beberapa pertanyaan di sini, aku akan pergi. Bertolak ke barat sambil mulai merayu pemilih. Kesempatan untuk mengambil kembali negara kita, menghentikan migrasi massal, menjaga usaha kecil, industri dan manufaktur. Premier mengatakan Senator Hanson diterima di AA, tapi keramahan hanya sampai di situ saja. One Nation mereka banyak bicara bukan? Tapi mereka tidak punya apa-apa untuk ditawarkan. Tidak ada yang bisa ditawarkan kepada masyarakat Australia Barat. Bagaimana dengan menyelamatkan Australia? Bagaimana dengan memastikan bahwa nilai-nilai Australia dilindungi dan tanpa rasa bersalah, tanpa rasa malu, menegakkan nilai-nilai Australia, menjadikannya prioritas utama? Bagaimana dengan itu? Saya rasa tidak ada yang lebih penting dari itu. Jika tidak ada Australia seperti yang kita kenal, maka tidak ada yang berarti. Perbedaan politik tidak berarti. Inflasi tidak berarti. Ekonomi yang telah dihancurkan oleh pemerintah yang menyedihkan ini, semua itu tidak berarti. Semua masalah itu menjadi urusan nomor 2 dan 3 jika Australia tidak bertahan. Jadi dia sebenarnya sedang membahas aspek-aspek paling mendasar dalam melindungi cara hidup orang Australia. Tapi para politisi karir ini terus mengulang-ulang narasi lama yang sudah usang dan tidak penting. Ini mungkin masuk akal 15 tahun yang lalu, tapi ya... Australia Barat dan Queensland sangat sejalan, tapi orang-orang di seluruh negeri benar-benar sudah muak. Saya juga sudah muak. Tidak menutup kemungkinan untuk bermitra dengan Partai Liberal WA. Ini tentang bekerja sama untuk menyingkirkan pemerintahan Partai Buruh dan Hijau yang beracun ini. Itulah tujuan saya. Ini adalah poin yang sangat penting, teman-teman. Saya rasa saya membaca sebuah judul berita beberapa hari yang lalu, di mana partai arus utama tradisional kita yang seharusnya konservatif, yang juga telah bergeser ke kiri, koalisi, yaitu koalisi antara Partai Liberal dan Partai Nasional. Mereka telah bergeser ke kiri, mirip seperti yang terjadi di Inggris. Seharusnya ada partai tangan kanan, tapi mereka juga bergeser ke kiri setelah Tony Blair. Jadi inilah yang juga terjadi di Australia, kurang lebih setelah Tony Abbott. Setelah Tony Abbott, partai politik tengah kanan kita atau koalisi partai-partai politik tengah kanan, yaitu koalisi, mulai bergeser ke kanan. Namun pemimpin koalisi yang baru, Angus Taylor, yang kamu tahu mereka sekarang turun ke peringkat 3 dalam jajak pendapat. Mereka baru saja mengumumkan bahwa, ya, kami bisa mencapai kesepakatan preferensi dengan One Nation, dan saya sudah mengatakan itu, dan saya pikir ini juga sesuatu yang perlu terjadi di Inggris. Reform, Restore dan Partai Konservatif di Inggris seharusnya mengesampingkan perbedaan mereka. Ketika waktunya tiba, mereka perlu membentuk koalisi jika mereka ingin mengembalikan negara mereka ke jalur yang benar. Lupakan perbedaan kecil kalian. Kamu tahu, Nigel Farage punya masalah dengan Rupert Lowe dan jelas juga dengan Kemi Badenoch dan lain-lain. Lupakan saja itu. Dan saya senang bahwa di Australia, Pauline Hanson, kami tidak memiliki situasi seperti itu di sini, di Australia. Pauline Hanson terbuka untuk membuat kesepakatan, karena di Australia, dalam konteks Australia, kita membutuhkan kesepakatan preferensi yang baik, karena kita memiliki sistem preferensi suara. Jadi meskipun Pauline Hanson, saya pikir dia mendapatkan 32% suara publik, tetapi ketika kita mengubahnya ke sistem preferensi 2 partai, One Nation turun. Jadi kita perlu membuat kesepakatan preferensi dengan koalisi jika kita ingin menyelamatkan Australia.
dan jika kita ingin menyingkirkan pemerintah kiri yang menyedihkan ini. Jadi saya senang Pauline melakukan hal yang benar, dan saya memberi penghargaan kalau memang layak. Penghargaan juga untuk Angus Taylor. Jelas dia tidak keberatan menjadi nomor 2 demi menjaga Australia. Ini penting teman-teman. Dan saya senang bekerja dengan siapapun yang ingin mencapai hasil akhir itu. Ini terjadi saat pihak oposisi terus menyerukan agar Menteri Pemasyarakatan memundurkan diri. Dia gagal dalam portofolio ini untuk membuat kemajuan apapun dan keadaan justru semakin memburuk di bawah bimbingan Capilano. Anggota dari Secret Harbour tidak terpancing, menolak klaim bahwa dia berencana untuk meninggalkan jabatannya. Sebuah langkah yang akan memicu pemilihan Sela di daerah pemilihan pinggiran selatan. Rumor itu memang sering muncul setiap beberapa bulan, jadi saya tidak akan terlalu khawatir soal itu. Pemilihan Sela di Secret Harbour masih bersifat hipotetis. Tetapi para pemilih yang diwawancarai Nine News tetap ragu-ragu terhadap One Nation. Jika dia bekerja sama dengan Partai Liberal atau koalisi, mungkin saya akan mempertimbangkan kandidatnya. Tapi itu harus didasarkan pada apa yang mereka tawarkan kepada publik. Tapi tidak. Saya rasa kami begitu, tapi di saat yang sama kami khawatir dengan kebijakan imigrasi yang dia miliki. Saya memang bukan penggemar dia. Ya, itu memang bukan hal yang saya suka, maaf. Jadi, kamu puas dengan partai-partai besar? Saya juga tidak akan sejauh itu. Saya sebenarnya tidak puas dengan salah satu dari mereka, tapi saya jelas tidak akan memilih pihak Hanson. Dan Hollywood Smith berada di Midland malam ini, di mana Senator Hanson akan berbicara di acara penggalangan dana yang tiketnya sudah habis terjual. Holly, pemimpin One Nation, disambut oleh para pengunjuk rasa. Puluhan, bahkan mungkin ratusan orang Michael, dan mereka tidak takut untuk menunjukkan keberadaan mereka. Ya, sekitar 200 orang gila yang ribut ini. Siapa peduli? Teriakan ejekan terdengar sekarang, yang mungkin berarti Senator Hanson baru saja tiba. Protes ini diorganisir oleh Sosialis WA dan Partai Hijau WA. Beberapa pengunjuk rasa datang dari seluruh penjuru negeri untuk hadir di sini malam ini. Membawa spanduk bertuliskan, rasisme tidak akan membayar sewa dan harapan bukan kebencian. Harapan bukan kebencian. Di mana kita pernah mendengar ini sebelumnya, teman-teman? Di mana kita pernah mendengar ini sebelumnya? Lihat ini. Ini gerombolan yang sama di seluruh dunia. Lihat ini. Ini di Inggris. Inilah orang-orangnya. Dengarkan, lihat mereka. Apa ini? Slogan yang sama, katakan tidak pada rasisme, harapan bukan kebencian. Ya Tuhan, lihat ini. Bayangkan punya kesamaan apapun dengan mereka, apalagi soal pendapat. Pengungsi, selamat datang. Oh my. Dia akan meludahi dia. Lihat dirimu meludahi seseorang. Lihat ini. Kau ini benar-benar dari sirkus. Lihat ini. Teman-teman, apa ini orang-orang yang harus kita khawatirkan? Kurasa tidak. Lihat mereka. Gerombolan pro-Gaza. Kamu menjijikkan. Mereka datang memperkosa wanita-wanita kita. Ya, benar. Lihat dia. Pria-pria datang. Memperkosa wanita-wanita kita, itu salah. Inilah yang harus kita hadapi. Serius. Hidupkan lagi rumah sakit jiwa, teman-teman. Kembalikan pusat rumah sakit jiwa. Ngomong-ngomong, saya senang bisa mengatakan dengan yakin, saya katakan pada kalian, bahwa Australia tidak akan menempuh jalan bunuh diri seperti yang dilakukan beberapa negara barat lainnya. Kita mulai sadar tepat pada waktunya, di saat yang pas. Orang Irlandia mungkin sedang menunjukkan kepada kita bagaimana bereaksi ketika semuanya sudah terlambat. Untungnya bagi kita belum terlambat. Itulah sebabnya saya masih punya harapan, teman-teman. Ini bukan karena saya secara alami optimis. Saya benar-benar percaya bahwa kita mungkin bisa selamat dari malapetaka ini tepat pada waktunya.